Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan, kita fokus untuk melanjutkan mengulas turnamen WR Chess Master 2023. Sebetulnya ada turnamen-turnamen yang lain juga kawan, seperti turnamen online antar tim yang 2 hari lalu kita lanjutkan juga di match di minggu keduanya kawan, permainan Magnus Carlsen. Nanti mungkin akan kita lanjutkan kawan nanti sore, tapi ada kawan-kawan yang merequest juga mengasih info juga tentang turnamen yang lain yang ada di Norwegia. Di mana di turnamen di Norwegia itu ada Iren Karisma Sukandar yang ikut bermain kawan. Dan sudah memainkan babak keempat, tapi di papannya chess.com data permainannya tidak ada kawan. Data permainannya di-upload di Lichess. Kalau kalian ingin melihat data permainan Iren Karisma Sukandar, ada di Lichess kawan, di situ bisa kalian lihat permainan Iren Karisma Sukandar. Tapi sementara saya akan tetap fokus di WR Chess Master 2023 terlebih dahulu, di mana sampai babak ke-7 tadi malam klasemen masih dipimpin oleh Levon kawan dengan perolehan 4,5 poin. Tapi sekarang ada pesaingnya kawan dengan nilai poin yang sama, Domaraja Gukes dengan 4,5 poin. Ini dikarenakan di babak ke-7 Gukes mendapatkan kemenangan keduanya kawan atas Andrei Esipenko. Sedangkan Levon ini di babak ke-7 tadi malam dikalahkan oleh Ian Nepomniachtchi, sehingga posisi Ian Nepomniachtchi yang mendapatkan kemenangan pertamanya juga mulai merangkak naik kawan. Selisih setengah poin atas peringkat teratas bersama Wesley So 4 poin. Diikuti Anish Giri, Andrei Esipenko, Praggnanandhaa, Kemmer, Nordicbek Abdusattorov berada di posisi buncit kawan bersama Jan-Christophe Duda. Dan tentu kita akan ulas permainannya yang cukup menarik kawan dari permainannya Ian Nepo yang berhasil menumbangkan Levon Aronian di babak ke-7. Dan di sini Levon pegang putih kawan, mengawali pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3 dan pion D5, Queen's Gambit Decline di atas papan. Levon memilih variasi kuda C3 atau permainan 3 kuda dari Queen's Gambit Decline. Gambit menteri ditolak. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah, berkembang ke petak B4, melanjutkan Ragozin Defense atau permainan Vienna kawan. Ataupun juga yang paling banyak di posisi ini adalah melanjutkan permainan Semislav Defense dengan pion C6. Di sini tentu saja biasanya yang paling banyak adalah pion E3, lanjut putih kawan, kuda BD7, menteri C2, gajah D6, gajah D3, rokade, pion D pukul pion C4, gajah ambil balik pion C4, pion B5, dan gajah ada yang ditarik mundur kembali ke D3 atau yang paling banyak mundur ke petak E2, kemudian gajah ini ke B7 kawan, ada pilihan bagi putih dengan benteng D1, ataupun juga bermain dengan pion M4 untuk mendapatkan kembali kontrol petak pusat dengan 2 pion, atau juga bermain dengan pion A3, banyak pilihan kawan dalam permainan atau diagram seperti ini sampai langkah ke-10. Begitu juga selepas langkah putih melangkah, hitam bisa melanjutkan menteri ke petak C7 bersama gajahnya ke petak B8 juga berada di satu diagonal. Itulah jalur utama dalam permainan Semislav Defense sampai langkah ke-10 kawan jika hitam melanjutkan pion C6. Tapi Ian Nepo memilih variasi nomor 2 dengan gajah E7 kawan. Tetap melanjutkan permainan 3 kuda dari Queen's Gambit Decline. Dan pilihan utama bagi putih adalah gajah G5 kawan di posisi ini. Berlanjut rokade ataupun dengan pion H6 yang akan diikuti pertukaran langsung oleh putih nanti dengan kuda di peta F6 ini kawan. Tapi yang paling banyak adalah rokade, tentu saja pion E3 selepas gajahnya keluar dan membentuk rantai pion solid, membuka kembali akses gajah berkembang ke peta D3, kuda BD7 mungkin di sini, benteng C1 mungkin terlebih dahulu, atau juga bermain dengan pertukaran pion C pukul pion D5, gajah E2 bisa dilanjutkan di sini, ataupun sikat kuda bisa jadi pilihan putih kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi di sini Levon memilih dengan gajahnya cukup ke peta F4, rokade oleh Ian Nepo, pion E3 kawan, dan di sini pion C5 tantang Ian Nepo diterima oleh Levon, pion D pukul pion C5 diambil balik oleh gajah. Levon melanjutkan pertukaran pion sekali lagi, pion C pukul pion D5 diambil dengan kuda kawan, dan kuda pukul kuda. Cukup simpel sampai langkah ke-9 ini kedua pemain bermain pertarungan di petak pusat. Sepertinya putih berhasil menciptakan pion lemah, pion yang terpisah, pion yang menjadi jomblo sekarang di lajur pusat kawan. Tapi masih ada kesempatan nanti bagaimana hitam mencoba mengadu pionnya, didorong maju dengan pion E ini bisa juga kawan dilanjutkan oleh hitam.
Di sini pengembangan gajah terang terlebih dahulu, lanjut Levon untuk segera mengamankan Raja Rokade kawan. Di sini gajah B4 lanjut Nepo dan blokade oleh kuda D2, langkah paksaan kawan karena sudah tidak ada perwira yang lain. Kalau bergeser ya dia kehilangan hak untuk rokade lagi. Salah satu pilihan juga dari Stockfish menggeser raja ke F1, tapi kalau ingin tetap memiliki hak rokade ya blokade dengan kuda ke petak D2 oleh Levon. Nepo melanjutkan dengan kuda C6 untuk memberikan dukungan bagi pion pusatnya kawan, mungkin diadu di langkah berikutnya. Di sini rokade oleh Levon, tapi tidak jadi mengadu pionnya kawan, gajah ditarik mundur ke petak E7. Kalau diadu dan diterima oleh putih bahaya kawan. Coba lihat, gajah ini dalam ancaman menteri dan putih bisa kalah. Tapi seumpama di sini mungkin putih tidak melanjutkan menerima hitam ini tapi mendorong pionnya maju, ada pilihan bagi hitam untuk melanjutkan gajah E6 atau juga dengan pion F5 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya pada posisi ini kawan. Di sini memilih dengan gajahnya bermain ke petak E7, langkah yang cukup defensif kawan. Mungkin direposisi ke diagonal gelap panjang atau menjaga petak G5, H4 dan menteri keluar ke petak B3 lanjut Levon. Mencoba menekan pion B7 kawan agar gajah ini telat berkembang. Dan di sini gajah ke petak F6 merupakan pilihan terbaik atau pion A5. Tapi seumpama kalian bermain dengan pion B6 untuk nanti gajah ini ditempatkan mungkin di petak B7 atau petak E6 kawan. Di sini ada menteri C2. Coba tekan kuda ataupun pion yang ada di petak H7 putih bisa menang. Memilih dengan langkah gajah F6, pilihan terbaik versi engine kawan, dan pion A3 lanjut Levon kontrol petak B4 apakah diikuti dengan pion B4 nanti. Menteri keluar ke petak E7 untuk menjaga baris ketujuhnya, gajah siap dikeluarkan di langkah berikutnya kawan. Benteng AC1 dan gajah E6 lanjut Nepo, menteri ke petak B5 kawan. Untuk mencoba memberikan tekanan bagi pion pusat di sini, mungkin nanti pion juga siap didorong oleh Levon di langkah berikutnya. Benteng AC8 dan dilanjut dengan langkah benteng C2 terlebih dahulu. Indikasinya adalah ditumpuk kawan untuk mempertahankan juga pion B2 dari ancaman gajah gelap agar menteri nanti kalau pindah dari lajur B, pion ini akan cukup aman. Pion A6 dan di sini menteri B6. Dan menteri hitam bergeser ke petak D7 bersama gajahnya di diagonal terang sekarang. Atau juga memberikan jalan bagi gajah gelapnya coba usir menteri nanti kawan. Di sini kuda ke B3 dan gajah bergerak ke petak D8. Menteri ke C5, gajah D7 kawan. Maksud saya gajah E7, menteri ke B6 lagi, gajah D8. Menteri ke C5 lagi kawan, gajah ke E7. Dan menteri kembali ke petak B6. Langkah mondar-mandir dari Levon dan Nepo sepertinya indikasi dari kedua pemain ini nih ingin bermain remis kawan. Terutama Levon ingin mengamankan posisi teratas. Tapi pada posisi ini Nepo tidak ingin bermain remis kawan. Dia ingin mendapatkan kemenangan di babak ke-7. Setelah 6 game berturut-turut dia bermain remis kawan. Dia melanjutkan dengan pion G5. Seumpama tadi pada posisi ini, menteri ini memilih ke petak C3 kawan, agar tidak terjadi langkah mondar-mandir, maka ada ancaman kuda ini ke petak B4 kawan. Inilah ancamannya. Coba lihat, kuda garbu benteng discover juga pada menteri kawan. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Levon tadi mondar-mandir saja ke petak B6, ke petak C5. Tidak ingin remis, Nepo bermain dengan pion G5, gajah G3, dan kalian bisa melanjutkan juga mendorong pion H4 kawan. Akan dihentikan dengan pion H3 memberikan ruang juga bagi gajah apabila pion ini didorong maju. Tapi di sini Nepo kembali dengan gajah D8-nya kawan, menteri C5, gajah E7 dan di sini menteri kembali ke B6 dan sekarang Nepo bermain dengan pion F5, tidak ingin remis lagi kawan. Dan pion F3 dimainkan oleh Levon, memberikan ruang bagi gajah dari ancaman pion-pion di lajur F ini. Bukan pilihan terbaik kawan, merupakan salah satu langkah yang kurang presisi. Kalau Stockfish menyarankan langsung saja dua petak diadu pion di lajur F. Tapi yang terkuat ada opsi bagi putih dengan kuda bergerak ke petak ini kawan, ke petak C5. Sebelum tadi memilih dengan pion F3. Ini akan memaksa gajah akan sikat kuda karena posisi kuda dalam posisi yang menekan menteri gajah kawan. Gajah gelap ambil kuda C5 diambil balik oleh menteri. Mungkin ini yang tidak disukai oleh Levon. Dengan kuda bergerak ke petak E5 kawan. Ancam gajah di sini juga ada discover bagi menteri.
Tapi kalau menurut Stockfish kawan, dengan permainan pengorbanan menteri seperti ini, perhitungan dari Stockfish bisa menghasilkan permainan remis. Dengan kekuatan sepasang benteng plus sepasang gajah bisa menghasilkan remis menurut perhitungan komputer. Tapi lagi-lagi ini adalah yang main adalah manusia kawan. Tentu secara psikologis setelah kehilangan menteri, kita akan berusaha kuat untuk menahan gempuran dari lawan yang masih mempunyai menteri. Ya, ada ancamannya di sini tentu saja kawan. Mungkin di sini kalian mencoba mengadu benteng. Ya, putih akan sedikit menundanya dengan menumpuk bentengnya kawan. Tentu kalau kita sudah kehilangan menteri, kadang kita sudah lemes kawan. Walaupun perhitungan komputer menyatakan permainan ini baik-baik saja bagi putih. Tapi dari segi psikologis ini akan membuat gentar pemain jika sudah kehilangan menteri kawan. Mungkin karena itulah dia bermain dengan pion F ini kawan, tapi lebih baik dua petak menurut engine. Tapi memilih satu petak, petak F3. Dimanfaatkan gajah D8, pilihan terbaik. Menteri C5 kawan, gajah kembali ke petak E7, menteri kembali ke petak B6, gajah kembali ke petak D8, menteri ke C5 kawan. Tidak mengulangi langkahnya lagi, bermain dengan pion F4 sekarang. Jadi tidak ada langkah trifold kawan, karena tersisa satu langkah tadi yang dimanfaatkan oleh Ian Nepo dengan langkah yang lain, bukan trifold repetition move. Pion E pukul pion F4, pion G pukul pion F4, gajah F2 kawan. Di sini gajah ke petak E7 lagi, menteri bergeser ke petak B6 dan gajah kembali ke petak D8. Kalau lihat langkah-langkah kedua pemain ini cukup lucu kawan. Tidak mau remis tapi langkahnya 3 kali berulang-ulang, 3 kali tempo kawan. Diselingi dengan langkah pion G, pion F tadi kawan, di lajur G dan di lajur F tadi yang dimainkan oleh Ian Nepo. Tapi lagi-lagi Ian Nepo memilih langkah-langkah yang berulang. Cukup lucu juga. Dan menteri kembali ke petak C5, tidak lagi ke petak E7 kawan, tapi memilih ke petak F6 untuk mendapatkan kontrol diagonal gelap ini kawan, terutama petak D4 dari aktivitas kuda, aktivitas gajah di sini kawan. Dan di sini benteng FC1 lanjut telepon, Ian Nepo menggeser menteri bersama gajahnya kawan di diagonal gelap, pressure petak B2 bersama gajah terang lainnya ke petak H3, ancaman skakmat. Levon melangkah menteri ke petak D6, ancam gajah. Benteng C ke E8, lindungi gajah. Kalau Stockfish tadi menyarankan benteng F yang bergeser ke lajur E kawan. Dan di sini putih mungkin terlihat punya kesempatan ambil pion, jangan diambil kawan karena masalahnya ada langkah dari hitam, gajah ambil pion B2. Inilah ancamannya. Memilih dengan langkah benteng E1, coba tekan gajah. Blokade dengan kuda E5, dengan tempo juga ancam gajah terang. Juga memutus akses benteng terhadap gajah terangnya sendiri kawan. Dan di posisi ini Stockfish menyarankan raja ini digeser kawan, terutama ke petak F1 untuk menghindari ancaman di sini. Tapi memilih langkah kuda ke petak D4. Mungkin terlihat pada posisi ini parameter juga memberikan keuntungan bagi hitam. Coba lihat, posisi hitam sedikit demi sedikit akan lebih baik, tapi paling tidak separah langkah kuda ke petak D4. Di sini kawan, putih akan kehilangan satu perwira. Bagaimana cara mendapatkan perwira putih? Silahkan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan kombinasi itu untuk mendapatkan satu perwira putih kawan. Padahal Levon ini mempunyai kontrol waktu yang lumayan panjang kawan ketimbang Ian Nepo. Ian Nepo hanya tersisa 8 menit sekian detik kawan. Tapi selepas 2 langkah berikutnya akan ditambah lagi kawan 40 menit. Oke, apakah kalian menemukan langkah terbaik untuk mendapatkan satu perwira putih kawan? Oke, saya tunjukkan saja langkah aslinya. Inilah yang dipilih oleh Ian Nepo. Tempo menghindari ancaman kuda kawan dengan tempo ancaman skakmat. Dan gajah terangnya juga dalam posisi kena ancaman kuda. Levon menjawab dengan gajah mundur ke petak F1. Untuk menghindari ancaman kuda juga pertahankan petak G2. Yang jadi masalahnya ini kawan, kuda ke F7. Temponya adalah ancam menteri kawan. Juga benteng sikat benteng nantinya diambil balik oleh gajah. Kuda tidak ada yang menjaga, disikat oleh gajah. Seumpama menteri ini digeser ke petak B6 kawan untuk tetap menjaga kuda di sini. Maka selanjutnya tetap benteng pukul benteng diambil balik oleh gajah. Dan masalahnya malah menteri bisa tewas kawan, kena skak garbuan. Tidak ada cara terbaik untuk menghindari kehilangan satu perwira. Dan di sini menteri ambil pion D5, pilihan Levon. Selanjutnya benteng pukul benteng, diambil balik oleh gajah. Sikat kuda kawan dengan gajah tempo skak.
raja bergeser ke H1. Sekarang gajah mundur ke C8 karena raja bergeser dan potensi kena pukulan dari pion. Dan gajah ditarik mundur ke C8 untuk mempertahankan pionnya dari ancaman menteri. Selanjutnya gajah keluar ke petak C4, tekan kuda F7. Benteng digeser kawan, ancam gajah gelap di belakang. Gajah bergerak ke petak B4 dan menteri F6. Mungkin mendukung bentengnya ancam menteri dan nanti gajah siap melakukan pergerakan pukulan dan membuka akses bagi benteng melakukan ancaman di sini, bisa jadi kawan. Di sini gajah bergerak ke petak D3, blokade lajur D ini kawan. Jika ada ancaman benteng, menteri siap direposisi nanti untuk incar petak H7. Tapi di sini kawan ada langkah yang menarik. Lagi-lagi saya tawarkan pada kawan-kawan untuk menebak langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini. Dua langkah berturut-turut kawan, langkah terbaik dari Ian Nepo. Apakah kalian menemukan? Coba lihat, perhatikan kawan, baris belakang ini ada ancaman yang cukup serius. Ancaman skak mat. Dan inilah yang dipilih oleh Ian Nepo, gajah C3. Mengorbankan gajahnya. Kalau diambil oleh pion, tentu gajah ini terblokade oleh pionnya sendiri. Satu langkah berikutnya, skak mat kawan. Di sini blokade oleh gajah, sikat benteng, skak mat. Sama kalau diambil dengan benteng, blokade artinya tadi kawan, dan tetap skak mat. Jadi pengorbanan ini diterima dengan gajah pukul gajah, artinya tidak pengorbanan, dan disikat dengan menteri oleh Ian Nepo kawan. Karena sudah tidak ada yang menjaga peta E1, putih tidak berani ambil dengan benteng ataupun pion, bisa skak mat. Di sini pion G4 kawan, tidak bisa dipukul menggunakan end passen, bisa, tapi kalian kehilangan menteri karena kehilangan tempo tadi kawan. Di sini menteri mundur ke petak F6 oleh Ian Nepo dan dibalas dengan langkah benteng naik ke petak C7, tetap pressure kuda F7 ini kawan, benteng E1 skak, raja G2 dan gajah E6. Menteri bergeser ke lajur H untuk memberikan ancaman di sini kawan. Terlebih dahulu menteri hitam ambil pion B2 tempo skak, juga menjaga pionnya. Raja bergerak ke petak H3, pion H6 dimainkan, tidak ada ancaman di sini, tapi pergerakan menteri ke petak G6 skak. Blokade oleh menteri di petak G7. Di sini raja bergerak ke petak H4, benteng H1. Permainan berakhir di langkah ke-53, Levon Aronian menyerah. Ancaman skak mat masih cukup jauh kawan apabila permainan tetap dilanjutkan pertukaran menteri terlebih dahulu di sini. Karena pada posisi ini kawan potensi skak mat ada kawan. Benteng ini ambil pion yang ada di peta H2, ini skak mat. Jadi pertukaran menteri akan dilanjutkan oleh putih terlebih dahulu, diambil balik oleh raja. Di sini raja bergerak ke peta H3, ada ancaman di sini kawan, coba perhatikan juga, tapi posisi kuda dalam posisi kena pin sementara waktu. Jadi di sini hitam akan melanjutkan mungkin benteng bergeser ke petak G1 ataupun ancam gajah di petak D1 juga bisa jadi pilihan kawan. Gajah bergerak ke petak E4 dan kalian bisa melangkah benteng ini diangkat naik ke petak D2. Kalau benteng ini ambil pion ataupun gajah ini ambil pion kawan, bisa berlanjut dengan gajah C4 kawan. Nanti disusul ke petak F1, ancamannya bisa skak mat. Kalau sampai diambil oleh benteng ya ancaman skak mat sudah kawan. Skak mat. Tapi pada posisi ini kalau kalian ingin melanjutkan langkah engine agar permainan agak panjang kawan selepas diambil balik oleh raja, maka kalian bisa bermain seperti tadi, raja ke petak H3, mungkin di sini benteng D1, gajah E4 kawan, dan hitam melanjutkan dengan langkah gajah bergerak ke petak, maksud saya benteng bergerak ke petak D2. Kalian jangan ambil pion-pion ini kawan, kalian bisa bermain dengan gajah ini ke petak F5 untuk menantang pertukaran. Masih cukup panjang permainan jika dilanjutkan di sini kawan. Mungkin di sini benteng bergerak ke petak C2 ataupun yang lain terserah. Kalau ambil pion yang di sini kawan, maka selanjutnya tetap ancamannya bisa skak mat kawan. Oke, tak perlu saya perpanjang lagi permainannya. Dengan kekalahan 1 perwira, permainan dilanjutkan seperti apapun, putih akan tetap kalah kawan. Banyak sekali langkah yang bisa kalian pilih untuk menyelamatkan diri dari ancaman skak mat. Tapi sekali lagi, ya gitu, kalian sudah kalah 1 perwira, tidak usah dilanjutkan lagi. Apalagi ini adalah permainan klasik. Itulah kawan permainan yang cukup menarik, dimana tadi dibumbui langkah-langkah yang berulang-ulang. Tapi akhirnya Ian Nepo enggan untuk remis lagi kawan. Akhirnya dia improvisasi. Kalau kalian sering melihat permainan Ian Nepo, terlihat Ian Nepo ini permainannya cukup pragmatis kawan.
Dia tidak terlalu ribet dengan langkah-langkah apapun. Kalau ada kesempatan remis, dia pasti ambil. Cukup simpel permainan Ian Ipos sebetulnya. Tapi mungkin dia perlu improvisasi untuk menghadapi Ding Liren nanti di bulan April kawan, di kejuaraan dunia. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.